إذا تم عقل المرء قل كلامه وأيقن بحكم المرء إن كان مكثرا يموت الفتى من عشرة من لسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل فعثرة من فيه ترمي برأسه وعثرته بالرجل تبرى على المهل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bi humkil mar'i in kana mukthira yamutul fata min athrati min lisanihi wa laysa yamutul mar'u min asratir rijli fa athratuhu min fayhi tarmi bi ra'sihi wa athratuhu bir rijli tabra alal mahni. Idza tamma ing dalem nalikane sampurna apa aklul mar'i akale awa-awaan kala mongko kidhik apa kalamuhu kalame mar'i apa kalamuhu gunemane mar'i apa kalamuhu omong-omongane mar'i wa aikin lan nyakeno sira bihumkil mar'i kelawan kumpurunge awa-awaan bihumkil mar'i kelawan bodhone awa-awaan ingkana lamun ana sapa mar'i iku mukthiron wong kang akeh omonge yamutu bakal mati sapa alfata wong anom min athratin saking kepleset min lisanihi saking lisane fata walaysa lan ora ana sapa almar'u awa-awaan iku yamutu bakal mati sapa mar'un bi athrati rijli kelawan keplesete sikil fa athratuhu mongko utawi keplesete mar'i ming faihi saking lisane mar'i iku tarmi bisa balang apa athratuhu biroksihi kelawan sirahe mar'i wa athratuhu utawi keplesete mar'i birijli kelawan sikil iku tabro bisa lebaran apa athratu birrijli alal mahli ing atase sembuh. Jadi adik-adikku dan sahabat Midar yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya bait ini menjelaskan tentang orang yang dianggap cerdas, orang yang dianggap sampurna akalnya itu qalla kalamuhu, dia itu dipastikan dalam berbicara, dalam tahadduts, memberikan kabar, dalam dia itu berinteraksi itu sangat terbatas sekali. Nah, berbeda dengan orang-orang yang bodoh. Nah, orang-orang yang bodoh itu akan dipastikan di situ itu orang yang banyak bicaranya, orang yang banyak omongnya, yang di situ iku tidak memberikan suatu bentuk kemanfaatan bagi orang lain. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, ini potensi yang sangat riskan bagi kita untuk kita perhatikan. Karena dalam suatu makalah dikatakan bahwasanya Imam Ibnu Barak itu
nate ngendikan seperti ini. Beliau mengatakan bahwasannya man kathura kalamuhu kathura sakotuhu. Barang siapa yang di situ iku banyak berbicaranya, itu pasti dia iku akan banyak terjadi kesalahannya, pasti akan banyak terplesetnya. Lah ini perlu diperhatikan bahwa ketika kita ngomong, kemudian ngomong yang tidak ada manfaatnya, ngomong yang tidak ada gunanya, ayo kita harus berani untuk menghindarinya. Karena kenapa? Ada suatu hadis dari Nabi bahwasanya orang yang beriman itu adalah orang yang di situ itu dia diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang dikatakan dia itu beriman, dia yang berbicara dengan memberikan kemanfaatan. Nah, kalau tidak ya diam saja. Nah, makanya ketika kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika adik-adikku dan sahabat Midar ini di dalam kelas itu ada suatu hal, persoalan atau pertanyaan ataupun apa itu yang berhubungan dengan pelajaran kita, kemudian kita banyak ngomongnya tanpa ada isi daripada pelajaran yang kita pelajari. Nah, itu kategori orang yang humkil mar'i, orang yang kumprung akal, orang yang bisa dianggap ketaraf kebodohan. Karena apa yang dia bicarakan itu tidak berlandaskan ilmu, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, kemudian dilanjutkan ngendikannya Ibnu Mubarak niku. Ketika sudah dikatakan di situ kok akan terpleset ketika banyak bicaranya, man kana kathura sakotu kathura dunubu. Ketika memang sudah terjadi kesalahan dalam berbicara, banyak terplesetnya dalam kita berbicara, maka akan dipastikan kita akan terjerumus ke dalam dosa. Makanya kenapa kok di situ itu orang yang banyak bicaranya itu lebih mendekati ke taraf orang yang munafik, tasyabbuhun bil munafik, orang yang diserupakan dengan orang yang munafik. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena ada makalah yang mengatakan seperti ini, al munafik niku man kathura kalamuhu wa qalla amaluhu. Orang yang di situ dikatakan munafik itu adalah orang yang banyak bicaranya yang tidak ada manfaatnya sama sekali, tapi dia prakteknya nol. Makanya kenapa kok kita sebagai orang yang mukmin, kita sebagai orang yang paham akan agama, kita yang paham akan ilmu syariat, diperintahkan untuk kita diam, kemudian kita boleh berbicara ketika dalam pembicaraan terdapat suatu kemanfaatan yang umum, yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di dekat kita, teman-teman yang ada di sekitar kita. Kemudian berbeda lagi dengan orang-orang yang di situ memang akalnya sampurna, akalnya cerdas. Nah, biasanya orang-orang yang akalnya cerdas, akalnya sampurna, itu pasti di situ banyak diamnya, banyak mendelnya. Ketika mendengarkan obrolan, ketika ada orang yang ngobrol, pasti menyimak obrolan itu terlebih dahulu, menyimak kemudian mengambil kesimpulan dari obrolan yang diobrolkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah ini baik untuk diucapkan? Apakah ini nggak pantas untuk diucapkan? Nah,
itu ketika orang-orang yang memang akalnya sempurna, pasti di situ kau mengambil suatu hal-hal yang di situ kau bisa memberikan kemanfaatan bagi dirinya, lebih-lebih memberikan kemanfaatan bagi orang lain dalam dia berbicara. Karena apa? Berbicara itu kalau ngendikannya Imam Ghazali dalam kitab Ihya, kemudian disebutkan juga di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan bahwasannya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Jadi orang-orang yang banyak bicaranya ini ternyata lebih rendah, lebih utama orang-orang yang di situ kau lebih banyak prakteknya, lebih banyak amaliyahnya. Nah, maka dari itu kenapa kok orang-orang yang di situ kau banyak bicaranya, orang-orang yang banyak ngomongnya, tapi di situ kau tidak memiliki atau tidak dilandasi dengan ilmu, di situ kau diibaratkan bahwasanya dia iku akan mudah terpleset, akan mudah terjerumus gara-gara omongan yang diomongkannya, yang tidak memberikan suatu bentuk kemanfaatan. Nah, itu banyak sekali terjadi di lingkungan kita, khususnya anak-anak muda. Makanya disebutkan di dalam nazm tersebut, ya mutul fata min asratin min lisani. Kebanyakan para pemuda, kebanyakan para pemudi itu dia dikatakan sebagai orang yang maut, orang yang meninggal. Itu disebabkan karena omongannya. Disebabkan karena pembicaraannya yang di situ tidak bisa memberikan kemanfaatan. Dan itu lebih membahayakan daripada orang-orang yang umumnya itu meninggal disebabkan karena sakit, disebabkan karena suatu bala. Nah, itu lebih berbahaya meninggalnya, matinya orang yang disebabkan karena lisannya. Kemudian ketika memang kita dalam posisi hal yang seperti itu, maka kita sebagai pelajar yang baik, sebagai pelajar yang terdidik, sebagai murid MI Darussalam yang sangat dicintai oleh Bapak Ibu guru, maka kita harus benar-benar menjaga dari setiap apa yang kita ucapkan, harus menjaga dari setiap apa yang kita bicarakan. Apakah yang kita bicarakan itu menyakiti orang lain? Apakah yang kita bicarakan itu memberikan kemanfaatan kepada orang lain? Nah, kita harus perhatikan itu. Yang jelas kita harus memang benar-benar dalam berbicara dan dalam memberikan cerita kepada orang lain itu harus benar-benar berdasarkan ilmu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semua, khususnya di momen Ramadan yang tercinta ini. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.